Hai semua, jumpa lagi di channel Papcook. Di video kali ini saya mau buat bolu marmer kukus 3 telur. Untuk cara pembuatannya dan bahan apa saja yang saya gunakan, tonton sampai selesai videonya ya. Selamat menonton. Pertama, siapkan wadah, lalu masukkan 3 butir telur utuh. Tambahkan 150 gram gula pasir setara 9 sendok makan munjung, 1 saset kecil vanili bubuk setara 2 gram, 1 sendok teh emulsifier, saya pakai SP, bisa diganti dengan TBM atau Ovalet, mixer dengan kecepatan paling tinggi hingga adonan mengembang, kental, putih dan berjejak. Pastikan wadah yang digunakan kering dari air dan minyak. Pastikan juga SP yang digunakan masih aktif dan tidak kadaluarsa agar adonan tidak gagal mengembang. Setelah adonan mengembang, kental, putih dan berjejak seperti ini, matikan mixernya dulu. Untuk tekstur adonannya saat ditarik seperti ini, kaku berjambul. Kemudian tambahkan 150 gram tepung terigu protein sedang setara 15 sendok makan sedang. Masukkan dengan diayak agar tidak ada adonan yang menggumpal. Tambahkan 1 bungkus susu bubuk setara 27 gram. 1/4 sendok teh garam. 1 bungkus santan instan setara 65 ml. Ini diaduk dulu agar adonan tidak berterbangan. Mixer lagi dengan kecepatan paling rendah sekitar 15 detik. Tujuannya hanya untuk mencampur saja. Setelah 15 detik, matikan mixernya dulu. Lalu ratakan dengan spatula untuk memastikan adonan sudah tercampur rata. Tambahkan 100 ml minyak goreng setara 15 sendok makan. Aduk hingga tercampur rata. Ini diaduknya pelan-pelan saja, gunakan teknik aduk balik dari bawah ke atas. Pastikan tidak ada endapan minyak di bawah adonan karena bisa menyebabkan bolu bantat atau gagal mengembang. Setelah tercampur rata, lalu bagi adonan menjadi 2 bagian sama rata. Untuk yang setengahnya saya akan bagi lagi menjadi 2 bagian sama rata. Untuk adonan yang pertama saya beri 1 sendok teh pasta mocha. Aduk hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, untuk adonan yang kedua saya beri 1 sendok teh pasta coklat. Aduk hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, untuk adonan yang terakhir saya beri sedikit pewarna kuning tua. Tujuannya agar tidak pucat. Aduk hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, ini siap dituang ke dalam cetakan. Di sini saya sudah siapkan cetakan puding ukuran 20 cm. Olesi tipis-tipis permukaan cetakan dengan margarin.
Setelah permukaan cetakan rata dengan margarin, kemudian masukkan adonan bertahap sambil diselang-seling. Untuk cara menuangnya boleh sesuai selera masing-masing ya. Setelah semua adonan masuk ke dalam cetakan, lalu hentak-hentakan dan ini siap untuk dikukus. Sebelumnya saya sudah panaskan kukusan, ini sudah mendidih. Masukkan cetakan yang berisi adonan ke dalam kukusan. Kukus dengan api sedang cenderung kecil selama 35 menit atau sampai matang. Jangan lupa jika tutup kukusannya datar dilapisi dengan kain agar uap air tidak menetes ke dalam adonan. Setelah 35 menit, buka tutup kukusan. Ini sudah matang, lalu angkat dan keluarkan dari kukusan. Kemudian keluarkan bolu dari cetakan. Untuk mengeluarkannya, ini cukup ditekan-tekan bagian luarnya. Ini hasilnya cantik banget ya, terlihat ini tidak lengket sama sekali. Ini didiamkan dulu hingga hangat atau dingin suhu ruang agar hasilnya bagus pada saat dipotong. Nah, ini dia bolu marmer kukusnya sudah jadi. Ini hasilnya cantik banget ya, cocok banget buat cemilan keluarga atau ide jualan. Ini mau saya potong dulu. Untuk teksturnya ini kelihatan ya, bolunya lembut banget, kempus-kempus, mengembang dengan sangat baik. Untuk bagian dalamnya terlihat ya, ini bolunya lembut banget, dimakan tidak seret sama sekali. Manisnya pas, perpaduan mocha dan coklat rasanya mantap. Buat kalian yang mau coba bikin, saya doakan semoga berhasil ya. Selamat mencoba. Hai semua, jumpa lagi di channel Papcook. Di video kali ini saya mau buat bolu marmer 3 telur. Bolu ini rasanya enak banget, lembut, dan gampang cara buatnya. Untuk cara pembuatannya dan bahan apa saja yang saya gunakan, tonton sampai selesai videonya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Pencet loncengnya juga agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Papcook. Selamat menonton! Pertama, siapkan wadah. Masukkan 250 gram tepung terigu protein sedang setara 25 sendok makan sedang. Masukkan dengan diayak agar tidak ada adonan yang menggumpal. Tambahkan 15 gram susu bubuk setara 1,5 sendok makan sedang. Aduk hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, ini disisihkan dulu. Siapkan wadah, masukkan 250 gram margarin. Tambahkan 200 gram gula pasir setara 12 sendok makan. 1 saset kecil vanili bubuk setara 2 gram. Mixer dengan kecepatan paling rendah dulu hingga tercampur rata.
Setelah tercampur rata, naikkan mixer ke kecepatan paling tinggi hingga adonan sedikit mengembang, pucat dan gulanya larut. Setelah adonan sedikit mengembang, pucat, dan gulanya larut, kemudian tambahkan 3 butir telur utuh. Ini dimasukkannya bertahap satu persatu hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, matikan mixernya dulu. Lalu masukkan tepung terigu yang tadi sudah dicampur dengan susu bubuk. Masukkan bertahap sedikit demi sedikit sambil dimixer menggunakan kecepatan paling rendah hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, matikan mixernya dulu. Lalu tuang 100 ml air soda, saya gunakan Sprite. Mixer lagi dengan kecepatan paling rendah hingga tercampur rata. Ini di mixernya jangan terlalu lama, sekitar 1 menit saja agar adonan tidak overmix. Setelah tercampur rata, matikan mixernya dulu. Lanjut ratakan menggunakan spatula untuk memastikan adonan sudah tercampur rata. Setelah tercampur rata, ambil sepertiga adonan atau secukupnya. Tambahkan 1 sendok makan coklat bubuk, ini sambil diayak agar bubuk coklatnya mudah tercampur rata dan tidak menggumpal. Setelah tercampur rata, ini siap dituang ke dalam loyang. Di sini saya sudah siapkan loyang ukuran 20 cm, olesi tipis-tipis permukaan loyang dengan Carlo. Untuk membuat Carlo, gunakan 1 sendok teh tepung terigu, 1 sendok teh minyak goreng, dan 1 sendok teh margarin. Aduk hingga tercampur rata dan langsung bisa dioles seperti ini. Setelah semua permukaan loyang rata dengan Carlo, masukkan adonan ke dalam loyang. Ini dimasukkannya bertahap dengan diselang-seling hingga semua adonan masuk ke dalam loyang. Setelah semua adonan masuk ke dalam loyang, ini masih ada sisa sedikit adonan coklatnya. Saya akan buat motif di atasnya dengan tusuk sate. Kemudian hentak-hentakan agar udara yang terperangkap di dalam adonan bisa keluar dan ini siap untuk dipanggang. Sebelumnya saya sudah panaskan oven selama 15 menit.
Masukkan loyang yang berisi adonan ke dalam oven di rak bawah, panggang dengan suhu 160 derajat, gunakan api atas bawah selama 40 menit atau sampai matang, menyesuaikan dengan oven masing-masing ya. Setelah 40 menit, buka oven, lakukan tes tusuk. Jika tidak ada adonan yang menempel berarti bolunya sudah matang. Lalu angkat dan keluarkan loyang dari oven. Selagi masih panas, keluarkan bolu dari loyang. Untuk mengeluarkannya, cukup dihentak-hentakan sedikit sambil diputar seperti ini agar mudah dikeluarkan dari loyang. Nah, ini dia bolunya sudah jadi. Ini mau saya potong dulu. Ini cocok banget buat cemilan keluarga atau ide jualan. Ini saya potong dalam keadaan masih panas, jadi hasil potongannya kurang rapi. Jika ingin mendapatkan hasil potongannya yang rapi, bisa dipotong saat bolu sudah dingin. Untuk teksturnya, ini lembut banget, pori-porinya halus, bagian dalamnya lembab, tidak kering, dimakan tidak seret, manisnya juga pas. Meskipun bolu ini tidak menggunakan SP atau baking powder, rasanya tetap enak, tetap lembut, dan mantap. Buat kalian yang mau coba bikin, saya doakan semoga berhasil ya. Selamat mencoba. Hai semua, jumpa lagi di channel Papcook. Di video kali ini saya mau buat bolu ketan hitam. Ini rasanya enak banget, teksturnya lembut dan gampang cara buatnya. Untuk cara pembuatannya dan bahan apa saja yang saya gunakan, tonton sampai selesai videonya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Pencet loncengnya juga agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Papcook. Selamat menonton! Pertama, siapkan loyang. Saya gunakan loyang ukuran 20 cm. Olesi tipis-tipis permukaan loyang dengan margarin. Setelah semua permukaan loyang rata dengan margarin, ini disisihkan dulu. Siapkan wadah. Masukkan 3 butir telur utuh. 150 gram gula pasir setara 9 sendok makan, 1 sendok teh emulsifier, saya gunakan SP, bisa diganti dengan TBM atau ovalet. Mixer dengan kecepatan paling tinggi hingga adonan mengembang, kental, putih, dan berjejak. Pastikan wadah yang digunakan bersih dan kering, terbebas dari air, minyak, atau margarin agar adonan bisa mengembang dengan sempurna. Pastikan juga gunakan SP yang bagus dan tidak kadaluarsa, karena kalau SP-nya tidak bagus atau sudah kadaluarsa, adonan tidak akan mengembang. Setelah adonan mengembang, kental, putih, dan berjejak seperti ini terlihat ya adonannya sudah tidak turun. Lalu matikan mixernya dulu. Lalu masukkan 250 gram tepung ketan hitam setara 25 sendok makan sedang. Setengah sendok teh baking powder. Ini diaduk dulu agar adonan tidak berterbangan. Mixer lagi dengan kecepatan paling rendah sekitar 30 detik. Tujuannya hanya untuk mencampur saja. Setelah 30 detik, matikan mixernya dulu. Lalu tambahkan 1 saset kental manis setara 40 ml, 1 bungkus santan instan setara 65 ml,
50 gram margarin yang sudah dilelehkan bisa diganti dengan minyak goreng, tapi rasanya akan lebih enak menggunakan margarin yang dilelehkan seperti ini. Aduk menggunakan spatula hingga tercampur rata. Ini diaduknya menggunakan teknik aduk balik dari bawah ke atas agar mudah tercampur rata. Pastikan tidak ada endapan margarin di bawah adonan, karena kalau masih ada endapan margarin, bolunya bisa bantat atau gagal mengembang. Setelah tercampur rata, lalu tuang adonan ke dalam loyang. Lalu hentak-hentakan agar udara yang terperangkap di dalam adonan bisa keluar, dan ini siap untuk dikukus. Sebelumnya saya sudah panaskan kukusan, ini sudah mendidih. Masukkan loyang yang berisi adonan ke dalam kukusan. Kukus dengan api sedang selama 30 menit atau sampai matang. Jangan lupa jika tutup kukusannya datar seperti ini, dilapisi dengan kain agar uap air tidak menetes ke dalam adonan. Setelah 30 menit, buka tutup kukusan. Lakukan tes tusuk, jika tidak ada yang menempel berarti bolunya sudah matang. Lalu angkat dan keluarkan loyang dari kukusan. Kemudian sisir bagian pinggir agar mudah dikeluarkan dari loyang. Lalu keluarkan bolu dari loyang. Nah, ini dia bolu ketan hitamnya sudah jadi. Ini mau saya potong dulu. Ini terlihat ya, bolunya mengembang dengan sangat baik. Bagian dalamnya lembut, dimakan khas ketan hitam, ada kerkes-kerkesnya, manisnya juga pas. Meskipun cuma 3 telur, rasanya tetap enak dan mantap. Buat kalian yang mau coba bikin, saya doakan semoga berhasil ya. Selamat mencoba. Hai semua, jumpa lagi di channel Papcook. Di video kali ini saya akan share resep bolu kukus gula merah. Untuk cara pembuatannya dan bahan apa saja yang saya gunakan, tonton sampai selesai videonya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Pencet loncengnya juga agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Papcook. Selamat menonton! Pertama, siapkan loyang. Olesi tipis-tipis dengan margarin ke semua permukaan loyang. Setelah permukaan loyang rata dengan margarin, taburi tipis-tipis dengan tepung terigu ke semua permukaan loyang.
Ini loyangnya sambil ditepak-tepak agar lapisan tepungnya tipis. Setelah semua permukaan loyang rata dengan tepung, ini disisihkan dulu. Siapkan 150 gram gula aren, bisa diganti gula merah. Lalu sisir halus gula merah agar mudah larut dan adonannya mengembang dengan baik. Pastikan pada saat membeli gula, gulanya harus yang benar-benar kering. Jangan membeli gula yang teksturnya basah atau lembab, karena itu mengandung tepung, bisa menyebabkan bolu bantat atau gagal mengembang. Setelah semua gulanya disisir halus, ini disisihkan dulu. Siapkan gelas, masukkan 1 sachet santan instan, ini ukuran 65 ml. Tambahkan 35 ml air. Aduk hingga tercampur rata. Jadi ini totalnya 100 ml. Jika mau diganti air santan yang diparut, tidak apa-apa. Setelah tercampur rata, ini disisihkan dulu. Siapkan wadah. Masukkan gula aren yang tadi sudah disisir halus. Tambahkan 3 butir telur utuh. Setengah sendok teh SP. Setengah sendok teh vanili cair. Lalu mixer dengan kecepatan paling tinggi hingga adonan mengembang, kental, putih dan berjejak. Setelah adonan mengembang, kental, putih dan berjejak seperti ini terlihat adonannya sudah tidak turun. Matikan mixernya dulu. Tambahkan 150 gram tepung terigu protein sedang, setara 15 sendok makan sedang. Masukkan dengan diayak agar tidak ada adonan yang menggumpal. Masukkan air santan yang tadi sudah dicampur air. Lanjut mixer kembali dengan kecepatan paling rendah selama 30 detik. Ini tujuannya hanya untuk mencampur saja. Setelah tercampur rata, tambahkan 3 sendok makan minyak goreng. Aduk kembali menggunakan spatula hingga tercampur rata. Ini diaduknya menggunakan teknik aduk balik dari bawah ke atas. Pastikan tidak ada endapan minyak di bawah adonan, karena kalau masih ada endapan minyak, nanti bolunya akan gagal mengembang atau bantat. Setelah adonan tercampur rata, lalu tuang semua adonan ke dalam loyang.
Ini saya ratakan menggunakan tusuk sate, tujuannya agar udara yang terperangkap bisa keluar. Setelah adonan rata, ini siap untuk dikukus. Sebelumnya saya sudah panaskan kukusan, ini sudah mendidih. Masukkan loyang yang berisi adonan ke dalam kukusan. Kukus menggunakan api sedang selama 30 menit atau sampai matang. Jangan lupa tutup kukusannya dilapisi dengan kain agar uap air tidak menetes ke dalam adonan. Setelah 30 menit, buka tutup kukusan. Ini saya tes kematangan dengan tusuk sate. Jika masih ada yang menempel sedikit seperti ini, tidak apa-apa. Karena ini bolu gula merah, pasti masih ada sedikit yang menempel. Lalu angkat dan keluarkan bolu dari kukusan. Ini bolunya didiamkan dulu hingga hangat atau dingin suhu ruang. Setelah bolunya hangat atau dingin suhu ruang, sisir bagian pinggir agar mudah dikeluarkan dari loyang. Nah, ini dia bolu gula merahnya sudah siap dimakan. Ini mau saya potong dulu. Ini terlihat ya, dipotongnya lembut, menul-menul. Ini kelihatan bagian dalamnya lembut, aroma gula merahnya harum banget. Ini mau saya cobain dulu. Ini rasanya khas gula merah, dimakan nggak seret, manisnya juga pas, rasanya mantap. Buat kalian yang mau coba bikin, saya doakan semoga berhasil ya. Selamat mencoba.